Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan Vegito melawan Iblis Aiza masih terus berlangsung dengan sengit, dengan Piccolo yang juga sudah berada di planet Namex. Jadi cerita kita berlanjut dengan Piccolo yang terbang di atas dataran planet Namex menuju ke tempat para Saiyan Fusion berada. Saat terbang semakin jauh, Piccolo melihat ke sana kemari tapi tidak menemukan siapapun seperti yang dikatakan oleh Mori. Tapi tiba-tiba Piccolo terkejut melihat sesuatu tepat di depannya muncul, karena rupanya itu adalah air yang menyembur sampai ke atas dengan ledakan yang sangat besar. Mengejutkan Piccolo sendiri karena kekuatannya memberikan petunjuk tentang tingkat pertempuran hidup atau mati yang akan terjadi. Sampai kemudian kita akhirnya diperlihatkan pertarungan sengit antara Namekian Fusion melawan Raja Iblis yang menjadi ketua pasukan para iblis yang menyerang planet Namex. Raja merasa sangat senang sekali bisa menemukan makhluk yang memiliki kekuatan seperti orang Namex ini di planet pertamanya. Dan apa yang disebut sebagai teknik fusion ini, Raja Iblis akan segera melaporkannya pada Lucifer. Tapi Namekian yang marah mendengar itu tidak akan membiarkan Raja Iblis hidup. Untuk apa yang sudah dia lakukan pada saudara-saudaranya, maka Namekian tidak akan memberikan pengampunan sedikit pun. Akan dia pastikan tubuh Raja Iblis mati di sini dan dibiarkan membusuk untuk menumbuhkan pohon Namex. Tapi dengan kecepatan yang gesit, Raja Iblis segera menghantam wajah Namekian itu untuk menunjukkan dominasinya. Dan setelah itu, Raja Iblis mencengkram pakaian pria itu karena dia masih belum selesai dengannya. Tapi Namekian tetap menunjukkan kegigihannya, di mana dia segera melaporkan tendangan untuk melepaskan diri dari cengkraman iblis itu, yang tentu saja mengejutkan iblis itu sendiri saking keras kepalanya Namekian ini. Tapi kemudian iblis itu balik mencengkram kakinya sekarang. Dengan teriakannya dia menarik Namekian itu dengan keras, sampai akhirnya iblis itu melemparkan tubuh Namekian melayang jauh untuk segera mengirimnya pada alam iblis. Dan saat melihat wajahnya yang panik dalam hempasan kencang itu, dia hampir nggak bisa percaya dengan apa yang dia rasakan ini. Dia benar-benar terkejut melihat kekuatan luar biasa dari iblis itu. Sampai akhirnya tubuhnya menghantam sebuah gunung batu dengan ledakan yang sangat besar sekali. Dari runtuhan batu itu, harapan terakhir Namekian yang tersisa dari orang-orang, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia berjuang untuk bangun kembali dari bongkahan batu yang menimpanya. Sang Namekian berkata bahwa Raja Iblis pasti akan membayar segalanya. Mereka kesatria Namex mungkin tidak dapat menyelamatkan Namex dari Frieza, tapi mereka akan pastikan sekarang berhasil mengalahkan Raja Iblis. Tapi ketika Raja Iblis akan turun ke bawah, dia meremehkan ucapan Namekian itu karena Frieza sama sekali tidak dia kenal. Raja Iblis malah menduga bahwa Frieza mungkin adalah Aiza yang dimaksud. Jika benar tidak ada yang memberitahunya bahwa makhluk aneh seperti Aiza diizinkan melarikan diri juga oleh Lucifer. Tapi baginya nggak mungkin juga jika Namekian itu yang dia sebut sebagai Goblin melakukan pertarungan melawan Aiza, maka seharusnya Namekian itu sudah musnah sebelum bertarung dengannya. Tapi dia sendiri nggak peduli Aiza ada di sini atau tidak. Jika benar, maka tentu saja akan membuat peperangan ini semakin meriah. Dan yang dia tahu bahwa planet Namex ini akan menjadi milik para iblis sepenuhnya. Dia memuji keberanian Namekian itu yang berjuang dengan gagah. Tapi nggak ada alasan mengapa selama ribuan tahun jenis iblis tidak dapat bertemu dengan orang seperti Namekian ini. Dan nampak Raja Iblis sepertinya akan mengakhiri pertempuran ini dengan menciptakan bola energi penghancur yang sangat kuat. Dan tanpa memiliki perasaan sedikit pun, Raja Iblis melepaskan tembakan laser itu yang mengarah cepat pada Namekian, membuat Namekian seketika terkejut dan gak bisa melakukan apapun untuk bisa menghindarinya. Dengan semua yang dapat dia gumamkan, dia hanya minta pada Mori karena tidak bisa menyelamatkan planet mereka. Tapi sebelum laser itu mengenainya, sang pahlawan planet Namex yaitu Piccolo datang untuk menepis laser itu dengan gaya keren. Piccolo menyapunya tanpa ekspresi apapun setelah dia mengamati pertarungan mereka yang baginya mungkin biasa saja.
Laser itu melesat ke samping Namekian itu dan hancur di kejauhan. Namekian itu terkejut karena seharusnya tidak ada lagi kesatria Namekian yang tersisa di planet ini. Dia menanyakan siapa sebenarnya Piccolo. Jika Piccolo adalah penduduk desa, maka dia menyuruhnya untuk kembali bersembunyi saja. Karena di sini bukanlah tempat bagi si kecil Piccolo, jadi larilah dan bersembunyi segera. Tapi Piccolo yang mendengar remehan tersebut hanya menunjukkan ketawa kecil. Piccolo balik menegaskan melarikan diri adalah hal yang hampir tidak pernah dia lakukan sepanjang pertarungannya. Dan sekarang pun Piccolo beritahukan dia tidak akan melakukannya. Jadi Piccolo nggak ingin dikhawatirkan, lebih baik mengkhawatirkan dirinya sendiri saja. Karena di sini Piccolo punya perasaan bahwa tidak akan seperti apa yang Namekian itu pikirkan. Namun kata-kata dari Piccolo tidak akan membuat ketenangan untuk Namekian itu. Justru malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan di dalam kepalanya. Dia tegaskan jika Piccolo bukan seorang kesatria, maka Piccolo hanya akan mencari mati di sini. Dan jika Piccolo menyuruhnya menyelamatkannya, maka hanya akan membuat segalanya menjadi kacau. Tapi dalam respon yang sangat mengejutkan, ketika Piccolo menoleh padanya, ada suara dan bayangan Nel yang akan nampak dari Piccolo. Buat yang belum tahu, Nel adalah kesatria terkuat yang pernah ada di planet Namex, yang sekarang sudah bergabung dan bersatu untuk selamanya di tubuh Piccolo. Piccolo memberitahu dia akan pastikan bahwa Piccolo ini tidak akan menghalanginya. Sebaliknya, Nel dan Piccolo ada di sini untuk membantunya bertarung dengan baik. Dengan mereka di pihaknya, mereka pasti akan menyelesaikan ini bersama. Sebelum itu, Piccolo ingin tahu siapa nama Namekian ini. Karena planet Namex adalah apa yang harus mereka lindungi. Dan nampak Namekian itu langsung mengenali Nel sebagai mendiang guru dan legenda bagi masyarakat planet Namex. Dengan hadirnya Piccolo sebagai Nel, Namekian itu menunjukkan percaya dirinya lagi karena mendapatkan bantuan tidak terduga. Dia minta maaf pada Piccolo karena tidak menyadari dengan siapa sebenarnya dia berbicara. Namekian itu sudah mendengar bagaimana kisah legendaris Piccolo yang tidak gagal dalam melawan Frieza. Mereka sebagai kelas prajurit hanya bisa bermimpi untuk memiliki kepercayaan diri seperti Piccolo untuk bertarung sendirian. Dan Piccolo bisa menyebut gabungan fusion Namekian ini sebagai Obo. Setelah mendengar hal itu, Piccolo kembali memfokuskan matanya pada Raja Iblis untuk pertarungan yang sebenarnya. Piccolo merasa Mori ternyata tidak membiarkan dirinya dilupakan di bangsa Namex ini. Tapi Piccolo senang Obo bisa percaya padanya sekarang. Jadi jangan pernah khawatir, ini tidak akan menjadi keburukan yang pernah terjadi. Sampai kemudian kedua Namekian itu akan mulai menegangkan tubuh mereka dengan tekanan yang meningkat dan aura yang mulai keluar, sampai akhirnya bersama-sama mereka meledakkan kekuatannya masing-masing. Aura mereka begitu selaras seolah-olah hampir bergabung. Dengan kekuatan yang meningkat ini masih diperhatikan Raja Iblis dengan diam. Raja Iblis merasakan Piccolo yang baru muncul memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Goblin yang sebelumnya dia lawan. Betapa mengejutkan dirinya, tidak ada satupun dari pasukan iblis yang melaporkan keberadaan di mana Piccolo sebelumnya. Dia penasaran dari mana sebenarnya Piccolo berasal. Sebelum dengan cepat, Raja Iblis mempersiapkan dirinya dalam kuda-kuda yang siap untuk melakukan pertempuran. Dia nggak peduli semakin kuat musuh di sini, maka semakin bagus makanannya. Begitu dia melahap kekuatan hidup mereka, maka Lucifer pasti akan memberinya hadiah yang besar, yaitu sumber kekuatan yang tidak terduga. Dan setidaknya ini akan terbukti jauh lebih menghibur baginya daripada yang diperkirakan sebelumnya. Sementara Piccolo dan juga Obo akan menyerang bersamaan pada Raja Iblis itu. Masing-masing dari mereka memiliki keyakinan yang sama untuk menyelamatkan planet asal mereka untuk sekali dan selamanya. Pada saat yang sama membalaskan dendam semua saudara mereka yang sudah tiada. Tapi cerita akan pindah dulu ke tempat lainnya. Vegito juga akan selesai dengan sandiwaranya. Dia juga meningkatkan kekuatannya sekarang untuk menggunakan perubahan Super Saiyan Blue setelah akhirnya menyadari seperti apa jalan menuju kekuatan yang harus dia daki kembali. Sekarang tidak cuma Goku dan Vegeta yang meninggalkannya, tapi Lucifer juga. Dan nampak Aiza sendiri mulai terkesan dengan Vegito
yang terus-menerus mengubah warna rambutnya. Dia menunjukkan senyuman congak dan gak menduga ternyata memang masih ada beberapa perubahan selain Super Saiyan God merah. Tapi dengan menahan diri saat melawan, Aiza tegaskan itu adalah keputusan yang aneh. Vegito harus mengingat bagaimana dia memukuli Vegito hingga tidak berdaya sebelumnya. Aiza juga tahu bahwa Vegito adalah seorang Saiyan. Dan saat mendengar nama Saiyan, membuat Vegito terkejut bagaimana Aiza bisa tahu soal bangsanya. Apakah ada seorang Saiyan lain di alam iblis ini yang tidak Vegito ketahui? Aiza yang tertawa mendengar itu memberitahukan Vegito adalah Saiyan pertama dalam waktu yang lama yang datang ke alam iblis ini. Tapi Aiza mengenal satu sosok Saiyan seperti Vegito. Meskipun sebenarnya Saiyan tersebut adalah seorang dewa. Dan tidak lain Saiyan yang dimaksud adalah Yamoshi yang merupakan anggota dari 5 dewa terkuat pada masanya sebelum dibantai oleh Vegito. Yamoshi pernah datang ke sini untuk membantai banyaknya iblis tingkat rendah. Setelah membantai banyak iblis, Yamoshi merasa dirinya kuat, padahal Yamoshi cuma melakukannya pada iblis rendahan. Namun, begitu Aiza melawannya seperti yang dia lakukan pada Vegito, Yamoshi berubah jadi rambut merah tapi tidak bisa jadi biru. Dan setelah pertarungan yang hebat dengannya, Yamoshi tidak pernah benar-benar menunjukkan wajahnya di alam iblis sektor 10 lagi. Saat Vegito mengetahui orang itu sebagai Yamoshi, dia sontak menertawakan Yamoshi yang ada di dalam tubuhnya. Vegito merendahkan Yamoshi yang ternyata tidak bisa mengalahkan iblis kaisar seperti Aiza dan cuma mengarang cerita saat bertarung dengannya dulu. Tapi Yamoshi yang kesal mendengar itu sontak menyombongkan bahwa bentuk Super Saiyan God miliknya jauh lebih kuat dari semua Super Saiyan Vegito. Meski begitu, Yamoshi menjadi sangat malu karena rahasianya sekarang sudah terbongkar. Tapi setelah mereka selesai bicara, Vegito akan mengalihkan pandangannya lagi pada Aiza. Vegito memberitahu Aiza ketika dia melawan Yamoshi, Yamoshi tidak pernah melarikan diri. Dan Vegito membongkar bahwa Yamoshi sekarang berada di dalam tubuhnya. Mengejutkan Aiza seketika, di mana dia menjadi bingung dengan apa yang sebenarnya Vegito maksud. Sampai tiba-tiba Vegito berhasil mendaratkan pukulan supernya yang menghempaskan tubuh Aiza melayang jauh. Sepertinya kecepatan Vegito dalam Super Saiyan Blue sudah tidak bisa lagi Aiza lihat. Vegito menunjukkan senyuman meremehkan karena ternyata Super Saiyan Blue adalah bentuk yang cocok untuk mengalahkan Aiza. Dan dengan kecepatan Super Saiyan Blue, Vegito sudah muncul lagi tepat di depan tubuh Aiza yang masih terhempas. Dengan amarah di wajahnya, seolah-olah kesal pada banyak kekuatannya yang menghilang, dia akan mengokang pukulannya untuk melampiaskannya pada iblis ini. Mengejutkan Aiza seketika karena Vegito sekarang berada di level yang berbeda. Dan dengan pukulan nuklir Vegito, dia menghantamkan tubuh Aiza pada tanah hingga menciptakan ledakan yang luar biasa besar, membuat Aiza terdengar menjerit kesakitan. Kemudian Vegito meninggalkan tempat itu untuk meluncur ke langit dalam kecepatan tinggi. Vegito menegaskan sekarang ini adalah dominasi yang ingin dia lihat dan lakukan. Vegito benar-benar gak bisa menahan kegembiraannya dan yakin dirinya bisa mencapai puncak alam iblis dan keluar dari sini dengan cepat. Dan setelah mencapai ketinggian yang pas, Vegito menciptakan sebuah spirit bomb untuk segera mengakhiri kehidupan dari Aiza. Dengan teriakannya, Vegito memberitahu bahwa ini adalah kekuatan dari seorang Saiyan yang sejati. Sementara mata Aiza nampak menunjukkan kepanikan di bawah dan penasaran bagaimana Vegito bisa punya kekuatan sebesar itu. Setelah itu, Vegito segera melepaskan super bola energi itu dengan teriakan yang keras. Saking besarnya, mengkerdilkan Vegito dan Aiza, di mana Aiza dibiarkan berteriak histeris. Sampai akhirnya, dengan ajalnya yang semakin dekat, Aiza cuma bisa bergumam siapa sebenarnya Vegito. Hingga kemudian bola energi raksasa itu menghantam tubuh Aiza sepenuhnya dan mencabik-cabik apapun yang dikenainya. Dengan ketawa bangganya, Vegito mengucapkan selamat tinggal pada Kaisar Iblis Sektor 10 itu. Vegito merasa dia mungkin bertindak terlalu jauh dengan serangan terakhir seperti itu. Tapi ketika asap dari kawah yang baru saja dibuat Vegito akan menghilang, tiba-tiba semuanya akan hilang, tidak ada jejak dari Aiza sedikit pun. Mengejutkan Vegito seketika, apakah seorang iblis tubuhnya akan lenyap setelah kematiannya? Tapi pertanyaan Vegito akan segera terungkap
karena Aiza ternyata masih hidup dan sekarang muncul di belakangnya. Dia masih menunjukkan senyumannya seolah tidak terdampak apapun dari serangan Pegito tadi. Dengan teriakannya, Aiza menegaskan bahwa satu-satunya kematian di sini adalah Pegito yang akan mati di tangannya. Tapi Pegito yang tidak panik sama sekali malah balik menunjukkan ketawanya dan sedikit mengejek namanya yang baginya lucu. Sampai kemudian Pegito lebih dulu menghantam wajahnya lagi dengan pukulan santai namun mematikan, membuat Aiza seketika mengeluarkan mimisan darah dari hidungnya yang menyembur. Dengan wajahnya yang sekarang semakin merah, Aiza nampak sangat kesal sekali pada Pegito. Dia nggak terima kenapa Pegito yang bukan seorang dewa bisa melampaui kekuatan seorang kaisar iblis. Aiza penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi di dunia panah sampai keburukan ini terjadi padanya. Aiza menyalahkan Lucifer dengan apa yang sudah makhluk itu lakukan. Semua kekesalan dan rasa frustasinya membuat Aiza melepaskan semua kekuatannya secara besar. Seperti sekarang dia adalah seekor binatang buas. Wajahnya akan berubah bentuk, melebarkan mulutnya besar-besar saat mengeluarkan raungan luar biasa. Tapi kemudian Aiza menundukkan kepalanya lagi untuk mencoba menenangkan dirinya dari apa yang sudah dia alami ini. Aiza berpikir hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini, dan betapa memalukannya bahwa dia perlu menggunakan ini untuk orang seperti Pegito. Dan Aiza berharap semoga tidak ada kaisar iblis lain yang akan melihatnya. Hingga kemudian Aiza nampak melarikan diri ke langit meninggalkan Pegito sendirian. Dari tubuhnya dia bergerak dengan kecepatan yang tidak terhitung seperti peluru, sampai-sampai kakinya akan tampak seperti hantu Casper. Sampai akhirnya dalam pemandangan dari Pegito, Aiza nampak berhenti di udara seperti akan melakukan sesuatu. Dengan tubuhnya sekarang dikelilingi oleh aura yang sangat tebal. Nampak Aiza kembali menunjukkan semangat dan kesombongannya. Dia segera mengangkat satu tangannya dengan aura misterius menyelimuti tubuhnya. Pegito yang mendongak dengan penuh kehati-hatian merasa energi Aiza meningkat drastis. Dan Pegito yakin bahwa ini akan menjadi serangan terakhir dari Aiza dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Sedangkan Aiza menyadari bahwa ini sangat menyenangkan baginya, lebih menyenangkan daripada yang pernah dia alami sebelumnya. Jika ini adalah tantangan yang menanti dia di alam panah, mungkin Aiza akan menantang untuk posisi iblis sejati. Dan sekaligus Aiza beritahu, Pegito akan mendapatkan kehormatan untuk melihat satu gerakan yang membawanya ke sana. Aiza menambah aura energinya dan lalu melepaskan ke langit pada awan dengan tujuan yang tidak Pegito tahu. Sedangkan Pegito nampak cuma menontonnya dari bawah. Setelah laser itu mengenai awan, tidak ada apapun yang terjadi lagi dan cuma ada keheningan saja. Tapi kemudian dalam raungan yang mengerikan, wajah iblis raksasa yang terbuat dari energi hitam akan muncul dari awan itu. Aiza menegaskan ini akan menjadi akhir dari Pegito dan selamat tinggal dari alam iblis ini. Dan secara instan Aiza melepaskan serangan wajah iblis itu dengan benar-benar menjadikan ini sebagai serangan terakhirnya. Besarnya serangan itu mengkerdilkan tubuh Pegito yang sedikit terkejut melihatnya. Tapi Pegito bersiap untuk menerima serangan itu dan sudah menduga serangan itu memang adalah serangan terakhir. Kemudian Pegito menyatukan kedua tangannya untuk bersiap menggunakan jurus andalannya, yaitu Super Kamehameha. Tapi tiba-tiba Pegito malah membatalkan hal tersebut dan segera menurunkan tangannya lagi. Pegito nggak ingin melakukannya karena ini bukanlah sebuah perjuangan yang biasanya dilakukan oleh Goku. Sejak lama Pegito di sini semakin dia tidak yakin dengan apa yang terjadi di bumi. Kemudian Pegito menutup matanya dan kembali pada bentuk biasanya tanpa menggunakan Super Saiyan Blue lagi. Sampai tiba-tiba secara mengejutkannya Pegito kini mengaktifkan mata serapim hijaunya sebagai sumber kekuatan terhebatnya. Meskipun ini berlebihan untuk sekelas iblis kaisar seperti Aiza, Pegito tetap melakukannya dan gas meluncur menuju wajah iblis raksasa itu. Pegito menembusnya dan secara mengejutkan dapat menghancurkan wajah iblis itu tanpa melakukan sedikit pun serangan. Wajah iblis itu dihancurkan dalam sekejap, seolah-olah itu bukanlah serangan yang mematikan. Mengejutkan bahkan Aiza sendiri yang melihat Pegito seperti orang tidak normal. Seluruh tekniknya yang sangat dia yakini akan menang sekarang sudah digagalkan begitu mudah.
Sementara Pegito yang menunjukkan ekspresi dingin kini tidak memperdulikan apapun karena dia mengincar Aiza sejak awal. Pegito tegaskan bahwa kematian tidak menunggu siapapun. Dan dalam beberapa detik, Pegito sudah sampai dan langsung melepaskan serangan tangannya pada leher iblis itu. Dalam adegan yang sangat brutal, Pegito memenggal kepala iblis itu seperti dia melakukannya pada dewa dan angel yang pernah Pegito bantai. Di hadapan Pegito Serafim Hijau, seorang kaisar iblis benar-benar tidak ada harga dirinya. Kepalanya sampai terpental melayang jauh dengan tubuh yang masih menyemburkan darah seperti gunung berapi. Saat kita melihat wajah Aiza dari dekat, akan jelas bahwa kematiannya sudah terjadi dengan mengenaskan. Tapi tiba-tiba Pegito muncul tepat di belakang kepala Aiza yang masih mengambang dengan membalikkan tubuhnya. Sampai kemudian, seolah Pegito adalah Cristiano Ronaldo, Pegito menendang kepala Aiza dengan tendangan salto yang membuat kepala Aiza meluncur ke bawah pada gawang. Melihat tubuh Pegito sekarang, dia memang sepenuhnya berbalik dengan gaya khas pemain bola. Sementara kepala Aiza saat ini dihempaskan ke bawah menuju tubuhnya dengan ledakan keras di tanah. Saat melihat tubuhnya sekarang kini berdampingan dengan kepalanya yang baru saja ditendang Pegito. Wah, setelah Pegito menjadi God Killa, sekarang statusnya berubah menjadi Demon Killa atau Demon Slayer sebagai pemburu iblis. Sepertinya Pegito akan memberantas para iblis setelah era dewa berakhir ya. Lalu bagaimanakah perjuangan Pegito dalam memburu para iblis? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.